Di Indonesia, setiap tahunnya terdapat sekitar 11.000 anak yang baru terdiagnosis kanker. Dan kanker merupakan penyebab utama kematian 90.000 anak. Apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Dalam keadaan tertentu, pasien kanker membutuhkan transfusi trombosit untuk menghentikan dan mencegah pendarahan. Sayangnya, tidak semua keluarga pasien yang membutuhkan transfusi trombosit bisa mendapatkannya dengan mudah. Sebagian besar bergantung pada kesediaan pendonor sukarela yang jumlahnya masih jauh dari cukup. Trombosit di dalam dirimu sangat berharga dan memiliki dampak langsung pada kehidupan pasien kanker. Perkenalkan, nama saya Umi Susanti, orang tua dari Mahesa. Umur Mahesa 5 tahun. Mahesa sakit leukemia, jenisnya ALL. Pastinya perasaannya cemas, sedih, dan berharap ada tersediaan darah untuk transfusi anak saya. Sangat senang, alhamdulillah senang karena ada persediaan darah untuk anak saya, jadi bisa langsung ditangani, langsung didapat transfusi segera. Biasanya dapat kantong darah dari sukarela karena di sini kami cuma berdua dari luar Jakarta, jadi banyak yang saya dapatkan dari sukarela, pendonornya dari sukarela. Kondisinya pada awal-awal itu sangat ngedrop, Pak. Hasil lab darahnya semua turun, dari HB, leukosit, trombositnya juga turun semua. Jadi habis dicek itu dokter menganjurkan untuk transfusi. Kebanyakan kalau Mahesa ini transfusi untuk awal-awal tuh trombosit, dan biasanya trombosit itu susah didapat karena pendonornya juga masih jarang. Kalau kayak HB itu sudah banyak. Cuman kalau untuk trombosit karena banyak yang belum berani untuk transfusi, jadi ketersediaan untuk yang trombosit itu susah, Kak. Dapat pendonor sukarelanya biasanya dari YLAB. Di situ kita orang tua pasien biasanya dikenalkan dengan yayasan itu yang dapat membantu kekurangan kantong darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Haridini Intan Setiawati Mahdi, spesialis anak konsultan hematologi onkologi anak dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Pertama untuk transfusi trombosit. Jadi dibutuhkan untuk pasien-pasien yang mengalami perdarahan. Apakah itu pasien itu dengan keganasan atau bukan dengan keganasan, yaitu dibutuhkan pada perdarahan yang terutama akut. Pasti yang akan terjadi adalah perdarahan ya, entah itu perdarahannya mikro atau kecil atau perdarahan yang lebih banyak lagi. Jadi kita lihat dari hasil laboratorium dulu pada pemeriksaan darah, bila didapatkan trombosit berapapun tapi ada perdarahan, manifestasi perdarahan pada pasien-pasien dengan keganasan, kita harus tambahkan transfusi trombosit. Atau bila pasien hasil trombositnya, hasil laboratorium trombositnya kurang dari 20.000, kita prediksi bahwa dia akan mengalami perdarahan, jadi kita harus tambahkan trombosit. Atau lagi adalah bila pasien akan menjalani atau akan diberikan kemoterapi pada pasien dengan keganasan. Saya contohkan sebagai kasus leukemia ya. Jadi kasus leukemia itu dia pada fase awal atau fase induksi itu memang kita tahu pada saat awal itu HB leukotrombo itu pasti rendah dari hasil laboratorium. Jadi trombosit akan ditambahkan pada fase awal, biasanya seperti itu. Terus kemudian akan menjadi rutin bila belum terdapat pemulihan pada fase awal. Jadi otomatis kapan diberikannya hampir mungkin seminggu sekali. Kita harus transfusi trombosit. Dan memang yang disarankan adalah tromboaferesis, jadi trombosit yang konsentrat. Halo, nama saya Zulian, tapi lebih dikenalnya dengan Papa Lula. Jadi saya itu awalnya orang tua pasien anak di Rumah Sakit Kanker Darmais. Itu sekitar tahun 2016. Nah, saat itu ketika ada anak yang butuh transfusi trombosit, aferesis, itu kita kesulitan karena kita harus cari pendonor sendiri. Untuk yang tinggal di Jakarta atau di Jabodetabek itu gampang, mungkin lebih gampang dibanding mereka yang dari luar daerah.
terutama Pulau Jawa gitu. Mereka harus cari pendonor sementara mereka nggak punya siapa-siapa di sini. Nah, atas dasar itu saya berinisiatif untuk cari pendonor sukarela keluar. Tadinya kita tuh cuma donor sesama orang tua pasien. Jadi contohnya umpama ada si anak A yang butuh donor darah B, nanti orang tua siapa donor buat dia, sebaliknya juga gitu. Tapi itu tidak mencukupi karena memang dengan banyaknya kebutuhan dan nggak semua orang bisa donor. Nah, dari situlah mulai saya cari pendonor sukarela dari luar. Itu dari media sosial, semua golongan darah saya cari, saya kumpulin satu persatu. Ada yang datang, saya temani sampai selesai prosesnya. Terus saya selain berterima kasih, saya juga minta tolong untuk tolong sebarkan. Pelan-pelan saya akhirnya bisa mengumpulkan pendonor, walaupun untuk awal-awal itu belum bisa terpenuhi, tapi berjalan setahun kita sampai udah bisa jadi komunitas karena udah sekitar 100 lebih. Nah, kita bentuk komunitas namanya Laskar Aferesis dulu. Itu berjalan sekitar tahun kedua, tahun ketiga akhirnya udah semakin banyak anggota kita. Nah, kita bikinlah yayasan. Kalau untuk kedepannya sih saya pengen kita bisa, yaitu kayak tadi saya bilang, nggak ada lagi permintaan trombosit Pak yang nggak terpenuhi di seluruh Indonesia. Kita pengen kerjasama sama seluruh unit transfusi darah dimanapun, gitu. Termasuk dengan PMI ya. Kalau memang itu memungkinkan, tarik kita ke depan itu. Transfusi trombosit untuk pasien kanker bisa didapat dari hasil donor aferesis yang prosesnya menggunakan bantuan mesin aferesis. Darah pendonor yang masuk ke dalam mesin aferesis akan disentrifugasi dan seluruh komponen terpisah berdasarkan kepadatannya. Trombosit yang dibutuhkan akan dialirkan ke kantong darah, sedangkan komponen lainnya langsung dikembalikan ke dalam tubuh si pendonor. Seluruh proses donor aferesis biasanya akan memakan waktu sekitar 1 jam saja. Kebutuhan transfusi trombosit di rumah sakit ini untuk per bulannya kami mendapatkan permintaan antara 200 sampai dengan 300 permintaan trombosit per bulan, baik dari pasien yang baru transfusi maupun yang transfusi berulang. Untuk kebutuhan trombosit sendiri dari donor sukarela kami bersyukur sekali dengan dukungan dari banyak pihak kami bisa memenuhi antara 3/4 atau 75% dari kebutuhan trombosit tersebut. RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional, saat ini kami setiap hari melakukan transfusi terhadap 200 sampai 250 pasien dan 40% diantaranya adalah kebutuhan untuk komponen trombosit. Untuk komponen trombosit yang setiap hari kami membutuhkan sekitar 100 donor, saat ini hanya sekitar 40% yang dapat dipenuhi dari donor sukarela. Itu artinya ada 60% yang masih melakukan donor dengan donor pengganti. Saya, Dr. Dewi Nitasari, spesialis patologi klinik, Kepala Instalasi Laboratorium Sentral Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, yang saat ini membawahi Bank Darah Rumah Sakit Persahabatan. Saat ini, Bank Darah Rumah Sakit melayani pasien rawat inap, pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, serta instalasi pelayanan insentif di rumah sakit. Kebutuhan darah dan komponen darah saat ini di Rumah Sakit Persahabatan berkisar antara 2.000 hingga 2.500 kantong setiap bulannya, dengan 35 sampai 45%-nya adalah trombosit. Saat ini, Bank Darah Rumah Sakit Persahabatan masih bergantung dengan PMI untuk memenuhi kebutuhan darahnya, dan seringkali mengalami kekosongan karena PMI melayani seluruh DKI Jakarta. Dalam waktu dekat, Bank Darah Rumah Sakit Persahabatan akan menjadi unit transfusi darah rumah sakit. Oleh karena itu, akan banyak membutuhkan para pendonor sukarela untuk dapat mendonorkan darahnya di unit transfusi darah Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Kebutuhan trombosit di RSUP Fatmawati setiap bulan sekitar 1.000 sampai 1.300 kantong. Pemenuhan kebutuhan trombosit di RSUP Fatmawati itu sebagian besar dipenuhi dari pendonor whole blood, sedangkan yang dari pendonor aferesis itu masih sedikit. Jadi pemenuhan
donor aferesis untuk trombosit itu sekitar 25% dari kebutuhan yang dibutuhkan di RSUP Fatmawati setiap bulannya. Aku donor kurang lebih 3 tahun. Awalnya aku tergerak untuk donor karena temenku juga dulunya pasien di Darmais. Kemudian dia mengajak aku untuk donor aferesis. Tapi karena aku takut, jadi aku selalu menolak ajakan itu. Kemudian aku menemukan tweet seorang dokter yang menjelaskan tentang aferesis itu. Dari situ aku mengumpulkan keberanian dan akhirnya mencoba untuk donor aferesis. Untuk efek sampingnya sih saya belum merasakan, jangan sampai. Tapi kalau untuk yang positifnya saya merasa lebih kesehatannya terjaga karena kan setiap donor ada pemeriksaan rutin dari pemeriksaan darah sampai tensi. Terus yang saya rasakan setelah donor itu saya senang karena kan bisa membantu pasien yang membutuhkan. Ingin mengikuti jejak Kak Marcelia? Untuk jadi pendonor aferesis sukarela, kamu perlu berumur 17 hingga 50 tahun. Memiliki berat badan minimal 55 kg, memiliki kadar Hb 12,5 hingga 17 gram per desiliter, dan secara umum sehat dan lulus uji screening. Kamu bisa donor aferesis tiap 14 hari sekali atau maksimal 24 kali dalam setahun. Sebetulnya saya juga pendonor untuk whole blood ya, whole blood. Cuman ketika ada saya baru mengenal aferesis ketika ada undangan dari teman untuk mendonorkan darah. Ternyata dibutuhkan untuk penderita kanker. Dari situ saya melihat bahwa prosesnya yang cukup selektif, ada ada screening dan sebagainya, ditambah lagi dengan bisa melakukannya ini selama sebulan bisa 2 kali. Saya pikir saya juga usia 53 tahun, saya butuh juga untuk butuh juga untuk backup saya bahwa saya tahu sehat atau tidaknya itu melalui donor ini gitu. Karena proses screeningnya yang cukup ketat juga di dalam untuk sebelum kita bisa melakukan donor. Selama 3 tahun sih oke aja ya, maksudnya perasaan juga. Biasanya setelah ini ya nafsu makannya banyak. Saya itu walaupun donor sudah hampir puluhan kali, selalu trauma sama jarum. Tapi saya pikir karena begitu disuntik pasti sakit ya. Tapi ya biasa lah, mungkin trauma melihat jarum besar. Tapi selanjutnya setelah mulai sudah melakukan donor ya udah biasa lagi. Agar kamu bisa donor dengan nyaman dan hasil trombosit yang didonorkan baik, ikuti langkah-langkah berikut ya. 1. Pastikan kamu memakai baju yang nyaman dan mudah digulung. Kedua, pastikan kamu mengkonsumsi makanan tinggi zat besi dan kalsium. 3. Hindari makanan berlemak atau yang digoreng sebelum donor. 4. Perbanyak minum air putih dan jangan konsumsi alkohol sebelum donor. Jangan lupa untuk buang air kecil sebelum donor ya. 5. Hindari aktivitas mengangkat beban berat setelah mendonor. Saya, Pustika Amalia Wahidiat, saya bekerja sebagai Kepala Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ya, UTD atau Unit Transfusi Darah RSCM ini berdiri baru 1 tahun terakhir. Ya, selama ini sebelum kami menjadi UTD, kami itu mengambil atau mendapat suplai itu dari PMI DKI umumnya. Tetapi karena trombosit aferesis itu berbayar, ya, itu sangat sedikit sekali pasien-pasien yang bisa mendapatkannya. Paling tidak itu adalah pasien-pasien yang berbayar, pasien-pasien swasta. Tetapi kalau pasien-pasien BPJS ya, itu mereka tidak akan bisa mendapatkan trombosit aferesis ini. Ya, jadi dengan kami menyelenggarakan kegiatan tromboferesis ya, banyak sekali pasien-pasien kita yang juga BPJS bisa mendapatkan trombosit aferesis atau trombosit yang baik ini tanpa harus berbayar. Saya Mila, salah satu pendonor aferesis sukarela di YLAB.
Kalau pendonor sukarela donor darah merah itu dari tahun 2007, sedangkan kalau untuk pendonor sukarela donor aferesis itu dari tahun 2017 sampai sekarang. Sudah dari lama pengen, kemudian ada kesempatan akhirnya donor. Sakitnya sih, kalau dibilang sakit iya sakit, cuman nggak sampai bikin mengganggu gitu. Jadinya masih bisa ditahan. Untuk pengalaman yang kurang menyenangkannya, dulu saya beberapa kali pernah donor memaksakan diri. Jadi saat saya nggak fit, saya donor. Akhirnya ketika proses donor itu, saya mengalami muntah, mual, dan pingsan gitu. Pernah. Itu yang tidak menyenangkannya. Kalau habis donor, saya nggak ngerasain hal yang gimana-gimana ya. Nggak ada perbedaannya sama kalau nggak donor gitu. Jadi nggak ada efeknya yang dirasa di tubuh tuh nggak ada sih. Perasaan, senang sih, karena to be honest, dulu pernah ada kejadian saya datang di rumah di UTD, kemudian itu pagi-pagi banget saya masih ngobrol-ngobrol dengan perawat gitu, mikir nanti aja saya donornya mungkin jam 10, jam 11 karena saya mau sarapan dulu gitu. Ya kebanyakan leha-leha, ternyata nggak lama kemudian ada orang tua pasien yang datang nanya ke suster, ini anak saya butuh transfusi, udah ada belum kantong darah yang bisa ditransfusin? Soalnya kita udah nunggu dari semalam seperti itu. Di situ saya agak terenyuh di situ karena nggak kepikiran bahwa saya yang ngedelay waktu cuma beberapa jam gitu ya. Ternyata itu sangat dinanti-nanti sama orang tua pasien. Jadi setelah saya donor waktu itu, saya bilang, Bu, saya donor ya. Ini yang darah yang ditungguin gitu. Akhirnya saya donor. Setelah itu saya ngerasa kayak senang, akhirnya saya bisa bantu orang seperti itu. Setelah donor aferesis selesai dilakukan, kantong trombositmu akan dibawa ke dalam area pengolahan sebelum akhirnya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Kantong trombosit biasanya bervariasi dari oranye kemerahan, kuning, krem, dan putih susu. Kantung trombosit yang baik biasanya berwarna kuning terang hingga gelap. Sedangkan yang berwarna putih susu memiliki konsentrasi kolesterol yang tinggi karena pendonor terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak. Dan pada keadaan tertentu tidak dapat diberikan ke pasien dan harus dimusnahkan. Sayang kan ya? Lalu, bagaimana sih caranya untuk mendaftar jadi pendonor sukarela? Kamu bisa mendaftarkan dirimu di www.aferesis.or.id/jadi-laskar. Nanti tim kami akan menghubungimu untuk menjadwalkan waktu donor. Karena kantung trombosit hanya bertahan 5 hari, maka kegiatan donor hanya bisa dilakukan saat ada permintaan saja. Jika kamu sudah membuat janji donor, kamu bisa datang ke unit transfusi darah yang dituju, mengisi formulir riwayat kesehatan, melakukan pengecekan tekanan darah, dan melakukan pengambilan sampel darah. Jika semua pemeriksaan sudah diketahui hasilnya dan lolos, kamu akan diminta untuk duduk di samping mesin aferesis untuk memulai proses donor. Halo, nama saya Agung. Saya biasa dipanggil Papa Cindy sama teman-teman. Kebetulan saya mantan orang tua pasien di sini, bergabung sama Yayasan Laskar Aferesis Berbagi itu dari awal, dari waktu masih terbentuk cuma komunitas sampai sekarang. Pendonor sukarela kurang lebih dari tahun 2017 sampai sekarang. Kebetulan anak saya sakit kanker dulu, almarhumah. Dulu sebelum ada pendonor-pendonor sukarela seperti sekarang, sangat sulit untuk mendapatkan darah. Di situ saya ngerasain susahnya. Lalu ketemu Papa Lula, akhirnya kita coba buat awal-awal cuma buat ngebutuhin kebutuhan anak. Lama-kelamaan banyak juga pendonor sukarela yang terkumpul, jadi mungkin Papa Lula punya inisiatif untuk bantu pasien lain juga. Kebetulan saya takut jarum dulu, nggak pernah berani. Cuma pas pertama-tama donor itu rasa takutnya hilang, karena waktu itu emang anak saya kondisinya lagi drop. Terus saya mikir anak saya aja yang kecil waktu itu berani,
yang disuntik jarum berkali-kali, kenapa saya enggak? Waktu itu sih itu aja. Setelah donor saya nggak merasakan apa-apa, cuma ya paling cuma lapar sama ngantuk, itu aja sih. Saya Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan, Direktur Utama RSUP Persahabatan. UTD di RSUP Persahabatan rencana akan dibuka pada semester 2 tahun 2022. Sebelum ada UTD, dari RSUP Persahabatan selama ini memenuhi kebutuhan darah ataupun komponen darah dari UDD PMI. Persahabatan sudah berkomitmen dengan rencana pembukaan UTD di RSUP Persahabatan. Ini adalah salah satu bukti nyata bagaimana komitmen kami RSUP Persahabatan untuk bisa menyediakan komponen darah ataupun darah secara mandiri sehingga bisa menjadi lebih cepat. Selamat pagi, saya Kazuki Yamamoto, Presiden Direktur PT Thermo Indonesia. So, thermoapheresis machine consists of spectraoptia and trimmer axle. So, since we first time introduced our apheresis machine in Indonesia in 2013, our apheresis machine have been used in more than 70 PMI blood centers and hospital blood centers, and also oncology and intensive care unit. Thermoapheresis machines are well known with its 3S features: safety, speed, and simple. Safety, all the machines are equipped with high standard safety system to ensure each procedure safe for donor and patient. Next, speed. By being the fastest machine in market, so Thermo provide more efficient procedure, better and comfort for the patient and donor. The lastly, simple, with cassette integrated to tubing set, as well as user-friendly touch screen panel. So Thermo provide ease of use for the operators. So Thermo commit to consistently support the provision of platelet and plasma apheresis to a patient in need. So by regular maintenance, conducting discussion and training, and also update information all the time to all of the operators. So we hope more and more people understand apheresis procedure, so that many donors come to the nearest apheresis centers as a part of collective effort to fulfill the demand of platelet and plasma. Buat kakak-kakak yang sehat di luar sana, mari kita mendonorkan darah yang setetes, 2 tetes untuk anak-anak kanker yang membutuhkan. Mari kita mendonorkan biar kita sehat, anak-anak yang membutuhkan juga darahnya terpenuhi. Ya, memang kita ada baiknya mendonasi atau sebagai pendonor untuk tromboaferesis. Waktunya nggak lama atau singkat, ya kan, tapi seorang pasien mendapatkan konsentrat dari trombosit. Jadi kalau misalnya kita memberikan donasi atau donor trombosit biasa, itu pasien akan membutuhkan lebih banyak pendonor dibandingkan dengan tromboaferesis. Yang penting adalah mohon bantu mendonorkan darah Anda, atau siapapun yang sehat mendonasikan atau menjadi pendonor darah untuk aferesis ini, untuk membantu pasien-pasien kanker anak yang bukan hanya saja di Darmais tapi juga di rumah sakit lain
yang melayani kanker pada anak. Darah kita ini itu dikasihnya gratis sama Sang Pencipta kita, dan dalam ada waktu tertentu yang dia akan habis terbuang. Sementara ada orang yang kalau terbuang percuma gitu sayang. Sementara ada orang yang butuh untuk keberlangsungan hidupnya gitu. Akan sangat baik kalau kita rutin mendonorkan, daripada itu terbuang sia-sia. Kita pun nggak ada ruginya, karena apapun yang kita makan, kita minum menjadi darah itu gratis gitu kan. Kita nggak ada ruginya, bahkan semua untung. Artinya untung buat kita menolong orang. Satu, kedua untuk kesehatan kita sendiri pun bagus, karena pembuluh darah kita jadi bersih. Untuk jantung, kesehatan jantung. Karena hidup itu memang cuma satu. Tujuan hidup itu cuma satu. Gimana orang berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi kami UTD Rumah Sakit itu ingin sekali memberikan layanan trombosit yang baik, ya, yang berkualitas tentunya, dengan menyelenggarakan kegiatan tromboferesis melalui donor aferesis yang reguler dan berkualitas. Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu di sini untuk sekedar menyumbangkan trombositnya untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, terutama para pasien-pasien kanker yang sedang menjalani perawatan. Karena dengan produk trombosit tersebut akan sangat banyak membantu mereka dalam menghadapi pengobatan kanker yang mereka jalani. Darah sebagai obat dalam terapi kedokteran sampai saat ini belum dapat digantikan oleh produk apapun. Oleh karena itu, karena kebutuhan darah di RSCM yang sangat tinggi, kami menghimbau setiap kita yang usianya di atas 17 tahun dan belum berada dalam usia 60 tahun, mari kita menjadi penolong bagi sesama. Untuk itu, kami menghimbau kita semua untuk bisa datang ke unit transfusi darah RSCM untuk kita boleh mendonorkan darah kita. Untuk transfusi trombosit, paling baik menggunakan trombosit aferesis. Oleh karena itu, kami sangat menghimbau bagi kita-kita yang masih sehat untuk dapat menjadi pendonor aferesis yang nantinya akan dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Ayo teman-teman, bantulah sesama kita yang sedang membutuhkan trombosit. Donorkan trombosit Anda dengan alat aferesis, karena selain nyaman juga trombositnya sangat baik untuk pasien. Untuk teman-teman yang sehat, yuk kita mendonorkan darah untuk membantu sesama pasien yang membutuhkan. Ayo donor, mumpung masih sehat, bantu pasien kanker yang lain karena mereka juga butuh kita. Donor aferesis belum banyak diketahui oleh masyarakat, dan mungkin hal ini menjadi salah satu alasan mengapa orang tidak berdonor. Padahal hingga saat ini hanya sedikit dari kebutuhan trombosit di Indonesia yang dapat dipenuhi oleh pendonor sukarela. Ditambah lagi, lebih dari separuh pendonor aferesis kami saat ini berusia di atas 35 tahun. Dan dengan waktu yang tidak lama lagi, pendonor tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendonor aferesis sukarela lagi. Kami selalu membutuhkan pendonor baru untuk menggantikan mereka yang tidak dapat mendonor lagi. Giving is living. If you stop wanting to give, there's nothing more to live for. Ayo bantu mereka dengan menjadi pendonor aferesis sukarela. Daftarkan dirimu sekarang di www.aferesis.or.id/jadi strip laskar.